hormati teman-teman Monty yang saya dan saudara. Perkenalkan, nama saya Sutarmin dari SMP Negeri 5 Ungaran. Saya akan memaparkan RHK saya 1 tahun ke depan, dan saya ditugaskan di perpustakaan. Yang pertama, buka pintu dan tutup pintu perpustakaan. Yang kedua, membersihkan lantai, menyapu, mengepel, dan menyulap rak buku yang ada di ruangan. Yang ketiga, menyentempeli buku dan barcode dan menyampuli buku yang baru yang sudah saya bongkar dulu, lalu saya tata kembali dengan rapi. Sudah itu saya melayani murid-murid mau pinjam buku dan untuk mengembalikan buku. Sekian dari saya. Bila itu berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila peserta ada pertanyaan, mohon ajukan tangan. Monggo. Oke, Pak Tajib. Terima kasih. Izinkan Pak Karmin, saya bertanya. Ya. Apa yang jenengan atau Bapak lakukan ketika kunci perpus itu ketinggalan di rumah? Tahap-tahapnya apa saja yang harus dilakukan apabila yang agar bisa terbuka pintunya itu? Terima kasih. Monggo Pak dijawab pertanyaan. Matur kalau jawab. Nggih niku namun kunci tertinggal di rumah niku nggih tetep kapiran saya Bapak nggih. Lah kula matur kalih Pak, kalih Bu Kepala Sekolah. Badhe kula pendhet teng griya. Pak, mohon maaf untuk menjawab menggunakan bahasa Indonesia nggih. Diulangi mohon. Pertanyaannya tadi, apabila ada yang kunci yang tertinggal. Oh iya. Oke. Bila kunci yang tertinggal, saya menghadap kepala sekolah mau izin untuk mengambil kunci di rumah supaya bisa membuka pintu tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo yang ingin bertanya, adakah? Sepertinya tidak ada, nggih. Baik, untuk Bu Nurwati, apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Mutiara, moderator. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Karmin. Pak Karmin luar biasa menjadi penyemangat kita bersama Bapak Ibu, terutama yang masih muda-muda di usia yang sudah maksudnya sudah di atas 50 tahun, gitu Pak. Sama dengan saya, Pak Karmin berusaha dan alhamdulillah apa yang dipresentasikan itu sudah mencerminkan tugas sehari-hari ya Pak. Tugas sehari-hari sebagai pengadministrasi perkantoran di perpustakaan. Ya. Tadi Pak Karmin mempresentasikannya itu salah satu tugasnya adalah melayani murid yang pinjam buku. Selain ada labeling,
ada buka pintu perpus, kemudian ada nyapu, nyulai gitu ya. Salah satunya adalah melayani murid yang pinjam buku, gitu Pak. Jenengan persa jadwale anak-anak pinjam buku. Misalnya kelas 7 hari apa, kelas 8 hari apa, begitu. Jenengan apa mboten? Apa per kelas apa piye ngature? Ngatur peminjaman bukunya itu loh. Hari apa, jenengan apa mboten? Ngertos mboten? Apa? Nggih, coba jenengan silakan jawab. Untuk pinjam buku kelas 7 dan kelas 8 hari Senin jam 8 sampai jam 12. Jam 8 sampai jam 12. Terus Kalau kelas 9 hari Jumat sampai Sabtu sampai hari Jumat Sabtu dan Sabtu. jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11. Oke. Terus di dalam perpustakaan ada yang membantu, ada petugas khusus gitu, misalkan mengambil anak-anak gitu, ada nggak nama pembuatan di SMP 5? Ada. Itu caranya pripun ngatur? Dipiket 1 hari 1 anak atau bagaimana? Jadi ngeten, kadang ada di perpustakaan itu karena kekurangan tenaga, terus membuat jadwal piket siswa untuk membantu jogo perpustakaan. Itu SMP 5 nggih napa mboten? Begitu apa tidak? Tidak, Bu. Oh tidak, berarti semuanya ditangani oleh petugas nggih. Di SMP 5 ada itu Pak, ada pustakawannya, ada nggak? Ada. Enten. Oh, oke. Terus selain Pak Tarmin sinten yang bertugas di perpustakaan itu? Teman saya Bu Mega. Bu Mega. Dinan berdua dengan Bu Mega. Apa ada bertiga sing setunggal sing yang satu sama Bu Ida. Sama Bu Ida. Itu Bu Ida bahasa Indonesia nih. Oke. Terus satu lagi pertanyaan Pak, pertanyaan kepada Pak Tarmin. Panjenengan di SMP 5 sudah berapa tahun? Terus tugasnya ngomong dari awal sampai sekarang itu menjadi P3K ditugaskan di perpustakaan. Coba jenengan ceritakan secara singkat tapi urut. Saya pengen tahu. Oke. Saya di SMP 5 mulai tahun 96. Jadi tenaga kebersihan. Terus double jaga malam. Masih alas Bu. Jadi belum ada listrik, belum ada pakai bumi. Saya sekolah baru berdiri. Iya. Oh, oke. Terus 96. Niku kayak loro-loro Bu. Dari pertama niku lho Bu, 25.000. Tahun 96. Ya. 25.000. Ya. Ya Allah ya. 1 bulan. Ya Allah ya Rabb. Padahal kok seperti anak bojo Bu. Wah, tapi cukup betul. Cukup ya. Alhamdulillah sekali. Nah, itulah berkah berarti. Terus lanjut. Ya, lama-lama terus saya mundak kayak sini Bu. Jadi sekarang menikah belum ya. Kalau kayak alhamdulillah sakit melebihi kan. Betul kata saya Bu. Masya Allah. Itu maaf. Kalau golongan 5 gitu Pak. Tapi golongan 5 golongan berapa? Ini nih 5 ya. Itu sampai 2 juta Pak. Ya, sebentar ini UMR Bu. Wah, tepuk tangan dulu Ibu. Masya Allah. Nggih, sampai hari ini UMR nggih. Terus jenengan mendapat SK P3K itu UMR dan insya Allah jenengan masih berapa tahun ke depan ya kan? Itu iya luar biasa. Ini Bapak Ibu yang perlu kita teladani dari Pak Tarmin, dari Mas Joko Wiono, dari Mas Joko Santoso, dari Mas Tardi, Pak Tardi. Itu apa aja Bapak Ibu? Konaahnya, istiqomahnya, ya Mas Ajib, konaahnya apa Mas? Nerimo.
lentrimo, le istiqomah itu loh. Tidak tergiur dengan dunia luar, orang putus asa, tetap dilakoni walaupun dengan gaji yang kalau secara matematik ora cukup ya Pak, tapi alhamdulillah jenengan ngelakoni sampai sekarang akhirnya mendapatkan apanya Bapak Ibu, buahnya. Dan saya yakin di balik perjuangan Pak Tarmin dari tahun 96 sampai sekarang itu pasti banyak sekali kebaikan. Banyak sekali kebaikan yang ditanamkan oleh Pak Tarmin sehingga sekarang mendapat hasilnya. Begitu. Jadi maka Bapak Ibu kita salut dengan Pak Tarmin, dengan Mas Joko Wiono, dengan Mas Joko Santoso, dengan Pak Tardi itu yang dengan konaahnya, istiqomahnya. Dari SMP 5 belum ada pagar bumi, terus dulu sampai kemalingan komputer banyak ya, benar ya. Iya kan? Itu. Berarti saya dulu 97 mau pindah ke SMP 5 itu ya jumlah sudah dan jenengan ya. Saya dulu 97 itu cari-cari info. Itu mau masuk SMP 5 Mas. Saya pindah dari Semarang itu mau masuk ke SMP 5 kok adomen yo gitu. Akhirnya survei sekolah tapi tidak masuk. Baik Bapak Ibu, nggih, terima kasih Pak Tarmin sudah melakukan presentasi dengan baik. Alhamdulillah dengan bisa mengikuti MOOC ini, orientasi ini dengan baik, tuntas sampai dengan presentasi. Alhamdulillah. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Tarmin. Selanjutnya betul-betul tetaplah menjadi contoh, tetaplah menjadi teladan bagi siapapun yang ada di SMP 5 Ungaran. Apalagi sing nom-nom kuwi sing yang gengsi yang kadang itu fluktuatif gitu nggih. Pak Tarmin matur nuwun. Terima kasih, sungguh luar biasa. Selamat sudah mengikuti seminar dengan baik. Nggih. Kembali kepada Mbak Moderator. Sesi selanjutnya refleksi ya. Belum refleksi. Baik, sekalian refleksi Bapak Ibu. Untuk Pak Tarmin, tadi saya sudah mengatakan terima kasih banget sudah mengikuti kegiatan orientasi dengan baik. Apapun yang diperoleh di selama 4 hari, terutama mentoring dengan saya, jadikan sebagai pengalaman. Iso nggo cerita karo putra wayah. Oke. Untuk selanjutnya sama dengan Mas Joko, tetaplah semangat menebar kebaikan dimanapun berada. Itu aja refleksi dari saya Mbak Mutiara. Matur nuwun. Matur suwun monggo Pak, saged ditutup ya. Ya terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.